Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas 5B Prodi PGSD STKIP PGRI Sumeneb. Di sini kami akan menjelaskan tentang perubahan lingkungan akibat limbah tahu. Nah, di sini saya akan memperkenalkan nama-nama kelompok saya. Saya sendiri Mutiatun Niam. Saya Nur Hidayati Isnaini Saputri. Saya Srihani Wahyuni. Saya Rina Purnamasari. Saya Ahmad Suryanto. Saya Alvin Adri Nur Hidayat. Baik, itulah nama-nama dari kelompok 2. Selanjutnya kami akan menjelaskan tentang perubahan lingkungan. Materi IPA kelas 5 tema 8 subtema 2 tentang perubahan lingkungan. Lingkungan di mana tempat kita tinggal akan terasa nyaman untuk dihuni jika kita jaga dengan baik. Adanya penyimpangan aktivitas manusia atau masyarakat di suatu lingkungan tentu akan berdampak adanya perubahan lingkungan. Terjadinya perubahan lingkungan itu pada akhirnya akan memberikan berbagai pengaruh negatif bagi makhluk hidup yang akan tinggal di lingkungan tersebut. Alasannya adalah karena dalam suatu lingkup terdapat interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan tempat tinggalnya. Mereka akan saling mempengaruhi satu sama lain. Terjadinya perubahan lingkungan terjadi karena faktor alam dan kegiatan manusia. Manusia menjadi peran utama dalam keseimbangan lingkungan. Beberapa contoh campur tangan manusia yang mempengaruhi keseimbangan lingkungan diantaranya adalah penebangan hutan, membuang sampah sembarangan, pembangunan rumah, dan penerapan intensifikasi pada pertanian. Faktor alam juga memiliki pengaruh yang besar dalam perubahan suatu lingkungan tempat tinggal. Faktor alam yang dimaksudkan di sini adalah karena pengaruh dari bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan letusan gunung api. Terjadinya perubahan lingkungan akibat faktor kegiatan manusia yang membuang limbah tahu dengan sembarangan. Limbah pabrik tahu yang dibuang tanpa pengolahan terlebih dahulu secara baik dapat menyebabkan kematian makhluk hidup di perairan. Limbah cair yang dibiarkan begitu saja akan mengendap sehingga memunculkan beberapa kuman dan penyakit. Jika dibiarkan dalam air, limbah akan berubah warna menjadi agak kecoklatan dan menghasilkan bau busuk yang merugikan pihak pabrik tahu dan masyarakat sekitar karena mengganggu pernafasan. Dampak dari pencemaran limbah pabrik tahu terhadap lingkungan yaitu rusaknya kualitas lingkungan terutama perairan sebagai salah satu kebutuhan umat manusia dan makhluk hidup lainnya. Rusaknya lingkungan akibat limbah pabrik tahu yang berdampak buruk terhadap kehidupan ekosistem yang berada di perairan dan juga mengancam kesehatan manusia. Gangguan terhadap perairan sangat merugikan kualitas mutu air serta manfaatnya. Limbah tahu membawa akibat bagi lingkungan karena mempunyai bahan-bahan berbahaya yang dibuang ke perairan. Salah satunya limbah berbahaya dan beracun. Jika pencemaran limbah tahu dibiarkan terus-menerus di tanah air kita, maka kelangsungan hidup ekosistem di perairan pun semakin terancam. Bagaimana proses pembuatan tahu sehingga menghasilkan limbah yang bisa merusak lingkungan? Cara pembuatan tahu. Yang pertama, kita lakukan penyiapan
bahan-bahan yang dibutuhkan terlebih dahulu, di antaranya kacang kedelai, 1 gram batu tahu, kalsium sulfa atau CaSO4, atau 3 ml asam cuka atau air perasan lemon. Air secukupnya. Alat-alat yang dibutuhkan dalam proses pembuatan tahu adalah bak atau tong besar atau baskom, pisau, kain tipis, saringan, dan loyang untuk mencetak tahu. Tampah nyiru, tungku atau kompor, alat penghancur atau mesin giling atau blender, kain pengaduk, cetak tahu, keranjang, wajan, kain sebagai saringan, juga menggunakan kain bekas, karung tepung. Langkah pembuatan tahu. Setelah bahan-bahan dan peralatan untuk proses pembuatan tahu sudah siap, kini kita masuk ke proses pembuatan tahu. Secara garis besar, langkah-langkah dalam proses pembuatan tahu yaitu 1. Lakukan proses pemilihan bahan baku tahu. Usahakan yang memiliki kualitas bagus. Proses penyortiran biasanya dilakukan menggunakan tampi atau tampah. 2. Kedelai selanjutnya dicuci, kemudian direndam dalam air hangat kurang lebih selama 6-12 jam. Hal ini dilakukan sampai tekstur kedelai mudah diolah. Usahakan seluruh kedelai tenggelam dalam proses perendaman ini, kedelai akan mengembang. 3. Selesai direndam, kacang kedelai dibersihkan dengan cara dicuci berkali-kali. Usahakan kedelai ini sebersih mungkin untuk menghindari kedelai cepat masam. 4. Untuk selanjutnya, kedelai dihancurkan sampai halus. Biasanya menggunakan gilingan atau kalau yang dibuat sedikit bisa juga menggunakan blender. Tambahkan air sedikit demi sedikit sehingga kedelainya berbentuk bubur. 5. Sari kedelai disaring sedikit demi sedikit sampai ampas kedelai tidak tersisa lagi. Proses ini biasanya dilakukan berkali-kali agar air kedelai dapat dibuat menjadi tahu yang halus. 6. Bubur kedelai dimasak pada suhu 70-80 derajat. Biasanya ditandai dengan gelembung kecil yang muncul pada kedelai yang dimasak. Ingat untuk menjaga agar kedelai jangan sampai mengental. 7. Kemudian tunggu sampai uap panasnya menghilang. Saring bubuk kedelai tersebut sambil diaduk secara perlahan. Tambahkan bahan pembuat tahu seperti batu tahu atau asam cukup dan aduk rata. Proses ini akan menghasilkan endapan tahu atau gumpalan. Endapan siap untuk dipres. 8. Selanjutnya adonan tahu dalam cetakan digempa atau dipres agar air yang terkandung di dalam adonan tahu tersebut dapat terperas habis tak tersisa untuk menekan ampas supaya kandungan airnya benar-benar habis. 9. Setelah itu, adonan tahu tersebut sudah dapat dipotong-potong sesuai ukuran yang diinginkan. 10. Dan tahu pun sudah jadi dan siap untuk dipasarkan. Dari proses pembuatan tahu itu menyebabkan adanya limbah. Dan yang pertama, limbah cair, di mana limbah cair tersebut dapat merusak ekosistem pencemaran air, dan di mana dalam suatu pabrik itu membuang limbah cairnya ke sungai yang dapat merusak air sungai tersebut, sehingga air di sekeliling pabrik itu akan tercemar. Dan limbah yang kedua yaitu limbah padat. Limbah padat di sini berupa ampas hasil perasan dari kacang kedelai, di mana
Limbah padat ini dapat dimanfaatkan sebagai makan ternak seperti sapi, ayam, kambing, kuda, dan lain-lainnya.